Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Guru Inspiratif Belajar Online Interaktif YouTube Boy. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan membahas bab 10 tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Pada video kali ini tujuannya adalah untuk memahami tentang gelombang longitudinal dan bunyi. Namun sebelumnya, kalian siapkan dulu kertas folio bergaris atau kertas HPS, kemudian pulpen, pensil, selanjutnya buku paket IPA kelas 8 semester genap, dan ada beberapa peralatan yang harus kalian siapkan sesuai dengan percobaan yang ada di dalam video ini. Oke, sebelum belajar jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video Ibu ini agar Ibu lebih semangat lagi membuat video pembelajaran yang menarik buat kalian dan bermanfaat. Ya, kita mulai dengan pengertian gelombang longitudinal. Ya, nah gelombang longitudinal ini dapat dipercontohkan dengan sebuah per atau slinky. Pada selingki, jika dipanjangkan, ya, kemudian salah satu ujungnya digetarkan. Arah getarannya ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, dan begitu seterusnya. Berulang-ulang. Maka akan terlihat adanya gelombang yang arahnya sejajar dengan arah getaran selingki. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat tayangan berikutnya. Nah, untuk mempelajari apa itu gelombang longitudinal yang diperlihatkan dengan sebuah selingki, ya. Nah, di sini jika selingki digetarkan, maka akan terbentuk rapatan dan renggangan. Kamu lihat di gambar yang Ibu ambil dari buku paket, ya. Di sini ada bagian selingki yang merapat, ada bagian selingki yang merenggang, dan ini bergetar, ya, bergetar, kemudian merambat arah gelombangnya sama sejajar dengan arah getaran. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini diperlihatkan satu gelombang atau lambda. Panjang satu gelombang adalah satu buah renggangan dan satu buah rapatan. Jelas ya? Jadi, bisa diperjelaskan bahwa pada gelombang longitudinal, arah getaran dan arah rambat gelombang sama atau berhimpit. Jelas ya? Nah, arah rambatnya ke kanan, maka arah getarannya pun ke kanan. Oke, Ibu rasa lebih jelas. Untuk lebih jelasnya, kita lanjutkan berikutnya. Oke, kita sampai pada bagian B, yaitu bunyi merupakan gelombang longitudinal. Maksudnya apa? Jika sebuah benda, di sini Ibu gambarkan pada gambar 10.6, ada sebuah benda, yaitu garpu tala, digetarkan. Dia akan menghasilkan bunyi, dan bunyi itu bisa didengar oleh manusia. Bunyi dari garpu tala sampai ke telinga itu merambat. Ya, rambatannya bergelombang, disebut gelombang longitudinal. Bukan hanya garpu tala, lihat gambar di sebelahnya. Ini dicontohkan dengan bunyi yang dikeluarkan oleh gitar, didengar oleh manusia yang lainnya, dia akan merambat dengan gelombang longitudinal. Oke, jelas ya? Jadi bunyi itu adalah gelombang longitudinal, ada rapatan dan ada renggangan. Oke, Ibu rasa jelas? Kita lanjutkan pada tayangan berikutnya. Yuk kita lanjutkan dengan memahami bunyi. Bunyi kita dengar setiap hari. Misalnya suara burung berkicau,
orang bernyanyi, klakson mobil, atau kendaraan bermotor. Mengapa kamu dapat mendengar suara tersebut? Nah, suara yang kamu dengar dikenal dengan bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambat energi gelombang di udara sampai terdengar oleh reseptor pendengar. Oke, nah agar kamu lebih memahami tentang bunyi, lihat gitar ya. Nah, misalnya contoh pada gitar, jika gitar ini dipetik, maka senar gitar itu akan bergetar. Nah, namun pada saat benda itu diam, maka benda itu tidak bersuara. Nah, suara tersebut dikenal dengan bunyi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bunyi itu ditimbulkan oleh benda-benda yang bergetar. Jadi, getaran menghasilkan bunyi atau bunyi dihasilkan oleh getaran. Ya, nah bunyi gitar menuju telinga dihantarkan oleh kerapatan dan renggangan partikel-partikel di udara. Oke, jelas ya? Oke, Ibu rasa sudah jelas. Yuk, kita lanjutkan pada tayangan berikutnya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan dengan bagian D, yaitu ciri bunyi. Untuk memahami bunyi lebih jauh, nah kita lihat gambar 10.6. Di sini, apakah molekul udara berpindah? Ternyata molekul udara tidak berpindah, hanya merapat dan merenggang. Kemudian bunyi sampai ke telinga karena ada merambat dalam bentuk gelombang. Gelombang yang tersusun dari rapatan dan renggangan ini adalah gelombang longitudinal. Tanpa adanya medium atau zat perantara, bunyi tidak dapat merambat. Hal ini mengakibatkan bunyi termasuk jenis gelombang mekanis. Ya, oke, sekali lagi, bunyi termasuk gelombang mekanis. Mengapa? Karena dia membutuhkan medium. Begitu pula ketika kita mendengar bunyi, akan dirambatkan ke telinga kita melalui udara. Jadi, dapat disimpulkan lagi bahwa bunyi dapat terdengar bila ada 3 hal. Ya, 1, adanya sumber bunyi, 2, adanya medium atau zat perantara, dan 3, ada alat penerima pendengar. Jelas ya? Ini adalah syarat bunyi bisa didengar, ada 3 hal ini. Kemudian, seberapa cepat kita dapat mendengar bunyi? Nah, kecepatan bunyi itu telah dilakukan penelitian oleh ahli fisika bernama Miller. Kemudian, dia melakukan percobaan untuk mengukur kecepatan bunyi di udara dengan menembakkan peluru sebagai sumber bunyi dan meletakkan detektor pada jarak tertentu. Nah, pada percobaan tersebut, ternyata kecepatan bunyi tergantung pada temperatur. Apa sih temperatur? Yaitu suhu udara. Jadi, semakin rendah suhu udara, ya, sekali lagi, semakin rendah suhu udara, maka semakin besar kecepatan bunyi. Jadi, bunyi lebih cepat merambat pada suhu udara yang rendah. Hal ini yang menjelaskan mengapa pada malam hari bunyi terdengar lebih jelas daripada siang hari. Pada siang hari gelombang bunyi dibiaskan ke arah udara yang lebih panas karena suhu udara di permukaan bumi lebih dingin dibanding dengan udara pada bagian atasnya. Oke, jelas ya? Jadi bunyi dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin rendah suhu udara, maka kecepatan bunyi lebih tinggi. Oke, kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Oke, kita lanjutkan bahwa ciri bunyi yang lainnya adalah selain dipengaruhi oleh suhu, ternyata cepat rambat bunyi di udara juga dipengaruhi oleh jenis medium. Ya, maksud jenis medium adalah jenis medianya.
Medium manakah yang akan menghantarkan bunyi paling cepat? Oke, di sini ada tabel 10.2. Cepat rambat bunyi pada berbagai medium. Jadi bunyi itu bisa merambat pada berbagai medium, ya. Di udara itu 331 meter per sekon. Kamu lihat ya, di mana kecepatan bunyi lebih tinggi merambat. Nah, ternyata lihat kita ada yang sampai di air laut 1530. Ternyata di sini ada di aluminium ada 511. Oke. Nah, di sini besi ya. Besi itu pada suhu 20 derajat Celcius kecepatannya 5130. Oke, intinya bunyi merambat itu tergantung kepada medium. Semakin rapat mediumnya, maka bunyi merambat lebih cepat. Oke, lebih jelas ya tentang ciri bunyi. Kita lanjutkan pada tayangan berikutnya. Oke, masih semangat ya anak-anak. Kita akan mempelajari tentang sifat bunyi. Oke, di sini bagian A ada frekuensi bunyi. Nah, apakah semua bunyi itu bisa didengar oleh telinga manusia? Oh, ternyata tidak. Ketika kita menggetarkan penggaris di meja dengan getaran kurang dari 20 getaran per sekon. Lihat gambarnya ya. Di meja kita getarkan. Jika frekuensinya kurang dari 20, maka bunyi itu tidak bisa kita dengar. Ingat ya, frekuensi jumlah getaran dalam setiap sekon. Berdasarkan frekuensi, bunyi dibagi menjadi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20. Bunyi ini hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu, misalnya jangkrik dan anjing. Oke, sekarang jika bunyi lebih dari 20 sampai 20.000 Hz itu disebut bunyi audiosonik. Nah, bunyi inilah yang bisa didengar oleh telinga manusia. Namun, jika bunyi itu lebih dari 20.000 Hz, maka bunyi ini pun tidak bisa didengar oleh manusia. Hanya bisa didengar oleh kelelawar, lumba-lumba, dan anjing. Oke, nih batasnya ada pada tabel di bawah ini. Ya, oke. Kita lanjutkan dengan karakteristik bunyi yang lainnya. Ya, oke. Ketika kamu mendengar bunyi, apakah kamu dapat membedakan sumber bunyi? Tentu bisa, ya. Misalnya, ketika kita membedakan bunyi gitar dan piano. Nah, mengapa kamu uh, mempunyai kemampuan itu? Hal ini disebabkan oleh setiap gelombang bunyi memiliki frekuensi, amplitudo, dan warna bunyi yang berbeda meskipun perambatannya terjadi pada medium yang sama. Oke, di sini bagian dari karakteristik bunyi. Tinggi, rendah, dan kuat, lemah bunyi. Pada waktu memainkan alat musik, misalnya pada gitar, tinggi rendah bunyi agar memahami tinggi rendahnya, maka pada gitar ya. Nih, di sini kesimpulannya. Frekuensi senar gitar yang bergetar tergantung pada hal berikut. Jelas ya? Ibu ulangi lagi. Frekuensi senar yang bergetar pada gitar ditentukan oleh 3 macam. Pertama, panjang senar. Semakin panjang senar, maka semakin rendah frekuensi yang dihasilkannya. Oke, tergantung juga kepada yang kedua, tegangan senar. Semakin besar tegangan, maka semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Yang ketiga, luas penampang senar. Semakin kecil penampang senar, maka semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Oke, jelas ya? Itu
karakteristik bunyi. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita lihat tayangan berikutnya. Baiklah, kita lanjutkan pada sifat bunyi yang lainnya, yaitu bagian kedua nada. Nada adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang teratur, seperti deret nada, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, do rendah memiliki 264 Hz, sedangkan do tinggi 528 Hz. Ya, ini diatur frekuensinya. Oke, selanjutnya bagian ketiga, warna atau kualitas bunyi. Nah, pada saat bermain alat musik, kita bisa membedakan dari mana sumber alat musik itu, apakah dari gitar, piano, atau alat musik yang lainnya. Begitu juga, suara manusia itu berbeda-beda karena memiliki kualitas atau warna bunyi yang berbeda. Oke, selanjutnya, resonansi. Nah, tahukah kamu mengapa kentongan menghasilkan bunyi yang lebih keras daripada kayu yang tidak berongga ketika dipukul? Ini karena ikut bergetarnya udara yang ada di dalam kentongan itu setelah dipukul mengakibatkan bunyi kentongan terdengar lebih keras. Ya, jadi itulah disebut resonansi. Artinya udara yang di dalam rongga itu ikut bergetar. Hal ini dimanfaatkan pada alat musik yang lainnya, yaitu gamelan, misalnya alat musik tiup dan alat musik petik atau gesek. Oke, jelas ya? Oke, kita lanjutkan pada tayangan berikutnya. Baiklah, kita lanjutkan pada sifat bunyi yang lainnya, yaitu bagian kedua nada. Nada adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang teratur, seperti deret nada, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, do rendah memiliki 264 Hz, sedangkan do tinggi 528 Hz. Ya, ini diatur frekuensinya. Oke, selanjutnya bagian ketiga, warna atau kualitas bunyi. Nah, pada saat bermain alat musik, kita bisa membedakan dari mana sumber alat musik itu, apakah dari gitar, piano, atau alat musik yang lainnya. Begitu juga, suara manusia itu berbeda-beda karena memiliki kualitas atau warna bunyi yang berbeda. Oke, selanjutnya resonansi. Nah, tahukah kamu mengapa kentongan menghasilkan bunyi yang lebih keras daripada kayu yang tidak berongga ketika dipukul? Ini karena ikut bergetarnya udara yang ada di dalam kentongan itu setelah dipukul mengakibatkan bunyi kentongan terdengar lebih keras. Ya, jadi itulah disebut resonansi. Artinya udara yang di dalam rongga itu ikut bergetar. Hal ini dimanfaatkan pada alat musik yang lainnya, yaitu gamelan, misalnya alat musik tiup dan alat musik petik atau gesek. Oke, jelas ya? Oke, kita lanjutkan pada tayangan berikutnya. Oke, kita lanjutkan untuk memahami sifat bunyi yang lainnya, yaitu pemantulan bunyi. Nah, mengapa ketika berada di ruangan tertutup suara terdengar lebih keras daripada di ruangan terbuka? Mengapa jika kita berteriak pada tebing seperti ada yang meniru suara kita? Nah, apakah suara ini dipantulkan? Iya, jawabannya. Ya, benar bahwa bunyi itu bisa dipantulkan. Ada 3 jenis bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Ini terjadi di ruangan yang kecil. Di ruangan kecil, suara kita akan terdengar lebih keras. Misalnya di kamar mandi atau misalnya ruangan kamar yang dinding tembok itu suara asli dan suara pantul akan terdengar bersamaan. Jadi suara akan lebih keras, oke? Nah, yang kedua adalah gaung atau kerdam. Ini terjadi di dalam ruangan gedung yang luas.
Ya, jadi gaung atau kerdam ini adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Pernah ya kamu mendengar di gedung bahwa suara kita jadi tidak jelas karena suara asli dan suara pantul itu bersamaan. Nah, ada lagi suara pantul di eh, tempat yang lebih luas, misalnya di lereng gunung atau lapangan terbuka. Maka gema ini adalah bunyi yang datang ke dinding tebing dan bunyi yang dipantulkan memerlukan waktu untuk merambat sehingga datangnya berbeda. Nah, sehingga gema ini bunyi pantul akan terdengar sesudah bunyi aslinya. Jadi seperti ada yang menirukan suara kita. Oke, jelas ya? Oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan pada tayangan berikutnya. Oke, mudah-mudahan kamu masih semangat ya. Kita lanjutkan pada bagian F, yaitu mekanisme pendengaran manusia. Ada sumber bunyi dan ada telinga. Sumber bunyi garpu tala mengeluarkan bunyi longitudinal masuk ke telinga. Di telinga kita ada daun telinga, ada saluran telinga. Nah, di ujung saluran telinga ada gendang telinga. Setelah gendang telinga ada tulang-tulang pendengaran. Kemudian suara itu menggetarkan rumah siput. Di dalam rumah siput ini ada serabut saraf. Dan akhirnya dari saraf-saraf itu menghantarkan bunyi ke otak. Sehingga kita sadar bahwa kita sedang mendengarkan bunyi. Oke, jelas ya? Yuk, kita lanjutkan pada tayangan berikutnya. Oke, kita lanjutkan pada bagian G, yaitu pendengaran pada hewan. Oke, ternyata hewan memanfaatkan bunyi, ya. Nah, misalnya ketika melihat anjing menggerakkan telinganya, nah untuk apa? Anjing menggerakkan telinganya ketika melakukan pelacakan atau berburu. Begitu juga beberapa hewan akan menggunakan daun telinga untuk memfokuskan suara yang diterimanya. Ya, seperti misalnya kelelawar. Kelelawar mencari mangsa dengan menggunakan telinganya. Sistem ini disebut sonar atau yang disebut dengan sound navigation and ringing. Ini merupakan suatu metode penggunaan gelombang ultrasonik untuk menaksir ukuran, bentuk, letak, dan kedalaman benda-benda. Oke, ya. Nah, kelelawar juga ini dapat menyesuaikan besar frekuensi suara yang dipancarkannya. Misalnya, kelelawar akan mengirimkan suara frekuensi tinggi untuk mendeteksi lalat yang bergerak menjauh sehingga pantulannya tidak hilang. Jadi suara ini telinga pada hewan dapat digunakan untuk berburu. Oke, jelas ya. Kita lanjutkan pada hewan lainnya. Oke, anak-anak. Ternyata bunyi juga dilakukan oleh hewan lumba-lumba dengan sistem kerja sonar, ya. Nah, ini untuk mencari mangsa. Lumba-lumba mengeluarkan bunyi yang cukup keras nanti mengenai mangsanya, misalnya pada ikan. Kemudian dari ikan itu dipantulkan kembali mengenai telinga lumba-lumba dan akhirnya lumba-lumba tahu bahwa di depannya ada mangsanya. Oke, cukup jelas ya. Untuk lebih jelas bisa kalian baca ya. Yuk kita lanjutkan dengan tayangan berikutnya. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pada bagian H, aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Nah, di sini misalnya pada ultrasonografi atau USG ini digunakan dalam kedokteran, ya. Nah, misalnya dalam mendeteksi tendon otot, sendi, pembuluh darah bayi dalam kandungan. Oke, selanjutnya bagian 2 yaitu sonar. Yang tadi ya, yang pada perburuan. Nah, ini digunakan juga sonar ini untuk mengukur kedalaman laut. Oke, kita lanjutkan tayangan berikutnya.
Iya, berikutnya aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi digunakan dalam terapi ultrasonik. Di sini juga dalam pengobatan. Ya, untuk jelasnya bisa kalian baca. Kemudian dilakukan juga pada bagian keempat pembersih ultrasonik. Ya, di sana ada alat pembersih menggunakan gelembung-gelembung cairan pembersih. Oke, untuk lebih jelas bisa kalian baca sendiri. Kita lanjutkan pada tayangan berikutnya. Iya, selanjutnya aplikasi getaran dan gelombang digunakan juga dalam teknologi sonifikasi, yaitu proses pemberian energi gelombang ultrasonik pada suatu bahan, bisa larutan atau campuran, sehingga bahan tersebut dapat dipecah menjadi bagian yang sangat kecil. Oke, ternyata itu ya. Getaran dan gelombang bisa digunakan dalam teknologi. Oke, kita lanjutkan. Iya, materi sudah selesai. Maka kita akan berlanjut pada pekerjaan pertama. Di sini ada 8 buah pertanyaan yang kalian jawab di kertas folio bergaris menggunakan pulpen dengan beracuan pada tayangan-tayangan yang Ibu sampaikan tadi. Oke? Jika kamu menyimak apa yang Ibu tayangkan tadi, maka kamu akan bisa menjawab 8 ini. Oke, selamat mengerjakan. Oke, ada pekerjaan kedua nih. Kali ini kalian melakukan percobaan sangat sederhana di rumah. Kamu melakukan percobaan seperti gambar ini, ya. Kamu siapkan baskom, kemudian tutup dengan plastik, di atasnya disimpan beras. 1 genggam. Kemudian di atas beras itu kamu ambil panci dan panci itu oleh kalian dipukul cukup keras. Apa yang kamu lihat dari beras tersebut? Oke? Nah, sebagai gambaran bahwa beras itu pasti bergetar ya. Kenapa? Karena ada bunyi yang ditimbulkan oleh panci. Untuk lebih jelas, kamu lakukan percobaan seperti ini. Setelah melakukan percobaan, kamu jawab beberapa pertanyaan seperti di tayangan berikutnya. Oke, anak-anakku sekalian, setelah kalian melakukan percobaan, maka kalian menjawab 10 pertanyaan ini yang kalian buat di kertas folio bergaris ya. Kalian boleh berdiskusi dengan orang tua atau dengan teman. Oke? Tetap semangat karena kalian adalah siswa-siswa yang hebat dan cerdas. Alhamdulillah, sampailah pada pengiriman paket belajar. Ada 5 poin. Pertama, yakinkan jawaban dari pertanyaan hasil kegiatan belajar dibuat dalam kertas folio bergaris atau kertas HPS. Jangan lupa diberi nama, kelas, dan tanggal. Yang kedua, berkas hasil kerja difotokan lalu kirim ke guru IPA lewat Google Classroom dengan tepat waktu sesuai yang guru kalian tentukan. Yang ketiga, karena di sini ada percobaan, percobaannya boleh difotokan atau dibuat video lalu kirim ke Google Classroom kalian ya. Yang keempat, berkas kalian jangan lupa simpan yang rapi dalam map plastik untuk dijadikan portofolio IPA di akhir semester. Terakhir, selamat. Kalian sudah menjadi siswa yang hebat dan cerdas. Yuk, subscribe dulu videonya dan tekan loncengnya agar kalian lebih mudah menerima video-video pembelajaran interaktif lainnya dari Ibu. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.